Iya, Ya. kembali lagi dalam program lagi on air di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Iya. Masih dengan pembahasan kita, yaitu adalah urgensi berakidah yang benar ya. Iya. Dan tadi ada beberapa pertanyaan, ya Mhm, pertanyaan yang datang dari Mama Rani dan juga Ukti Aisyah di Sedang Berdagi yang iya, belum sempat kita jawab. mhm. Kita akan jawabnya nih ya. Ayo. Pertanyaan yang pertama nih apa Pertanyaan tuh? tadi memaran itu mengenai apa ya, ketika ada orang yang berzina Ya, di satu kampung. apakah betul 40 rumah itu yang sekelilingnya mendapatkan dosa juga nih Pak Ustadz? 40 rumah. 40 rumah Iya. nih. Terima kasih kita ucapkan kepada Mama Rani. Ya. Mengenai perbuatan zina, ini merupakan salah satu dosa besar, salah satu kemungkaran yang harus kita cegah bersama. Iya, Ya. Yang mana mengenai pembatasan akibat dari pembiaran kemungkaran, pembiaran zina di kampung, di daerah, atau di kabupaten atau di negara tersebut hanya dibatasi dengan 40 rumah, itu belum saya jumpai ada dalilnya pembatasan. Tetapi lebih besar dari itu ada. Oh. Ya, lebih besar dari itu ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum. eh, man eh, man ra'a munkaran falam yughayyirhu aw saka an ya'umahumullahu bi'iqabih. Yaitu barang siapa yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, iya, dosa-dosa besar yang sudah semena-mena dan dia tidak merubahnya, maka dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan Allah akan menurunkan iqabnya. Au syaka an ya'ummahumullahu biiqabihi. Yaitu iqab tersebut diturunkan oleh Allah secara umum iya, menimpanya. Itu baik yang soleh di kampung tersebut, di negara tersebut, di daerah tersebut, di kabupaten tersebut, au syaka an ya'ummahumullahu biiqabihi. Yaitu dikhawatirkan Allah menurunkan azab pada daerah tersebut. Jadi satu daerah ketika terjadi pembiaran kemungkaran. Dan adapun mengenai pezina, ya kan, pezina itu memang ada ukubahnya, ya kan. Kalau dia muhsan, yaitu dicambuk. Muhsan ini yang sudah menikah, Yang ya, sudah menikah. yang sudah menikah itu dirajam. Ya, Waduh. dan ya, dirajam, dilempari pakai batu, ditanam, ya kan, nampakkan kepalanya, habis itu dilempari pakai batu. Ini yang dilakukan, yang diajarkan oleh syariah, dan yang menegakkan ini yaitu siapa? Pemerintahan. Berarti nggak boleh kita main hakim sendiri, Pak Ustadz, Nggak ya? boleh main hakim sendiri, ya kan. Jadi ada waliul amri di sini yang melakukan had tersebut, Iya. penegakan had atau penegakan hukuman. Iya. Dan juga bagi yang ghairu muhsan, yang belum menikah, ini dia dicambuk 100 kali. Ya. Kalau dia hidup ya dibebaskan setelah 100, tapi kalau dia mati dalam 100 ya berarti disitulah ajalnya. Dan juga dalam pembiaran pelaku kemungkaran ini, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membiarkan kemungkaran tersebut bagaikan dia menaiki atau menumpangi sebuah kapal. Ya, kapal itu di mana perjalanannya? Selamat sama Di laut, Ustaz. Di laut, ya kan? Iya, di laut. Ya, jadi kapal itu kan ada tingkat-tingkatan, Iya. ya kan? Sampai di dak itu kan tingkatan paling bawah, ya kan? Kalau mereka butuh air, mereka akan ke atas, yang di bawah, ya kan? Ke atas, nanti naik, nanti turun lagi ke tempatnya, kan gitu kan? Itu yang orang bawah. Kalau seandainya ada ide kreatif dari orang yang di bawah, ya kan? Ngapain aku capek-capek ke atas ngambil air? Sedangkan di bawah banyak air ini. Ku bolongnya aja kapal ini, gitu kan? Di laut Jadi air semua gitu ya. air tersebut langsung dapat gitu. Itu dikatakan dalam sebuah hadis. Dan ketika yang di atas enggak melarang yang di bawah, tenggelamlah semua yang di kapal tersebut. Karamlah kapal tadi karena sudah bocor. Iya, bagaimana dia akan bisa berlayar sedangkan ada kebocoran di kapal tersebut. Iya. Begitu juga lah dalam pembiaran kemaksiatan di muka bumi Allah ini. Ya, ketika kita biarkan, kita khawatirkan penduduk bumi ini, ya, penduduk bumi ini mendapatkan bencana gara-gara perlakuan beberapa orang. Karena gara-gara perlakuan segelintir orang, semua mendapat akibatnya. Karena adanya pembiaran. Baik pembiaran daripada penguasa, baik pembiaran daripada
yang memegang kebijakan, baik pembiaran pada orang yang mampu untuk melarangnya tapi tidak dilarang, maka semua akan mendapat akibatnya. Ya. Maka apapun bencana yang datang, apapun musibah yang datang, ya kita harus bermuhasabah. Iya. Mungkin karena kemaksiatan yang sudah banyak di muka bumi ini, maka Allah menurunkan ujiannya. Ya seperti corona, ya kan, menyebarnya virus corona. Bukan Indonesia saja, tapi lebih 100 negara yang Terkena. kena efeknya. Ya. Ribuan yang meninggal. Ya. Dan di situ ada orang yang soleh, ada orang yang toleh. Ya kan? Ada orang yang soleh dan ada pada pelaku maksiat di situ. Iya. Ya. Yang mana ujian bagi orang yang soleh, bagi orang ujian bagi orang yang baik, ya. Cobaan atau teguran bagi orang yang melakukan kesalahan, Ya. dan mungkin juga azab bagi orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Iya. Ya, mungkin itu Mama Rani, wallahu taala alam. Ya, Masya Allah, terima kasih ya. Jadi nggak hanya terbatas 40. Bisa aja kalau kita biarkan sebuah kemaksiatan itu terus merajalela, habis semua kita kan Betul, azab. betul ya. Ya, dan Pertanyaan kita akan dari Ukhti Aisyah ya, Ukhti Aisyah ada tadi, dua pertanyaan. lagi. Pertanyaan pertama tadi mengenai zikir nih. Ustaz, kan ada zikir-zikir yang bisa menghapuskan dosa gitu ya. Aha. Bacakan 100 kali kemudian akan terhapuslah dosa-dosa kita. Jadi katanya 1000 kali. Ini tadi dosa ya. berkaitan dengan Allah atau dengan orang lain? Nah, ini tadi ada wakilnya juga, ada kisahnya juga ini. Ada seorang yang memarahi atau memarahi istrinya atau bermasalah dengan istrinya. Setelah itu suaminya langsung berzikir gitu agar menghapuskan dosa gitu. Habis marah-marah Ada istri penjelasan tadi marah dalam hal apa gitu. Oh, nggak dijelasin. Istrinya dijelasin bersalah itu apa ya. tidak, ditegur gitu kan, atau memang datang pulang dari kerja ya kan, sampai di rumah ditendang istrinya atau gimana? Ada ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. penjelasan, Iya. ya. Berarti butuh diperinci lagi pertanyaannya, ya kan? Mengenai zikir, ya kan? Ini sebuah amalan soleh, ya kan? Sebuah kebaikan. Ya. Sebagaimana yang diketahui bahwa al-hasanat tamhu as-sayyi'at. Itu kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Selagi keburukan tersebut bukan keburukan, bukan dosa-dosa besar. Ya. Maka dikatakan al-hasanat tamhu as-sayyi'at. Dan zikir termasuk kebaikan-kebaikan, termasuk amalan soleh yang dianjurkan untuk melazimkan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan ada mengenai kisah suami pulang istri marah-marah, ya dilihat dulu siapa yang salah gitu. Apakah istrinya melakukan kesalahan, suaminya pulang dia belum sholat misalnya, ya wajar dimarahi. Kenapa belum sholat? Dia marah karena Allah gitu. Atau suami istrinya berbohong, ya marah suaminya karena kita diperintahkan untuk jujur gitu. Dilihat dulu kemarahan suami tadi, ya. Dan kalau seandainya memang suami tanpa ada ini bersalah, atau suami mengambil duit istrinya misalnya, ya kan? Ini kan mengambil uang istri itu dalam Islam itu miliknya, bukan milik suami, tetapi uang suami milik istri, gitu. Iya. Tapi kalau uang istri enggak, karena yang wajib menafkahkan adalah laki-laki. Dan ketika ada seorang suami yang mengambil uang istrinya, ya kan? Dan dia ingin bertobat, maka enggak cukup dengan zikir saja, karena ada hak orang lain yang diambil. Ya, ini sama dengan taubat, ya kan? Taubat itu mempunyai syarat, yaitu ketika kita melakukan kesalahan dan ketika kembali, ingin kembali kepada jalan yang benar, sadar kita, maka ada syarat yang harus kita tempuh. Yang pertama nadam, kita menyesal mengambil hak orang lain tersebut, walaupun itu hak punya istri kita. Dan yang kedua yaitu al-azam, yaitu mempunyai keyakinan, keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga yaitu langsung ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu mencari ridho hak yang diambil tadi. Ya kalau punya istrinya ya jelaskan terus terang, dikembalikan atau tidak itu tergantung istrinya. Kalau istrinya ridho ya nggak masalah. Tapi kalau nggak ridho ya balikkan, karena berkaitan dengan hak. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah, taubatnya cuma 3 syarat, yaitu ikhlas dan menyesal, ya kan? Menyesal dan
berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, ya harus memberikan haknya, mengembalikan hak tersebut. Tidak cukup dengan berzikir saja, walaupun kita berzikir 1000 kali ataupun kita mengucapkan istighfar 100.000 kali misalnya. Wow. Ya, tetapi ada hak orang lain yang belum kita bayarkan. Iya. Ya, kita harus minta maaf terlebih dahulu, mengembalikan haknya. Kalau dia ridha, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita pulangkan. Nah, dan tidak cukup dengan berzikir saja. Kalau seandainya cukup dengan berzikir saja, tentulah para pelaku kejahatan yang mencuri, misalnya yang merampok, setelah dia melakukan kejahatan, aku zikir dulu lah untuk menghapus dosa. Kan gitu. Ya, tidak bisa seperti itu, karena ada hak orang lain yang butuh untuk dibayarkan. Jadi begitu. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Satu pertanyaan lagi mungkin saya dijawab dengan singkat, Ustaz, karena sudah di penghujung. Tadi dari Ukti Aisyah di Sarang Bedage mengenai apa tadi? Apa tuh? Allah ya. Di hati kita tadi. Jadi ibadah itu berkeyakinan, ya udah nggak usah melakukan, yang penting kita yakin Allah itu kepada sudah Allah, ada di gitu. hati, udah selesai. Gitu, Ustaz. Nah, gimana nih, Ustaz? Mengenai keyakinan yang mengatakan bahwa Allah itu ada di hati, ya kan, di hati seseorang, dan apapun yang dikerjakannya ketika dia meyakini Allah itu di hati, tidak melakukan yang diperintahkan dan melaksanakan yang dilarang misalnya, tapi dia meyakini Allah itu di hati dia ada, itu tidak akan membawa mudarat kepadanya. Ini adalah persangkaan yang sia-sia, persangkaan yang tanpa berdasarkan dengan dalil yang benar. Ya. Kenapa? Karena kalau sesungguhnya Allah itu ada di hati dan tidak harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, tentulah para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri tidak capek-capek melakukan amal ibadah. Kenapa? Ya karena keyakinan mereka itu lebih besar Betul. terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau keimanan kita diukur dengan keimanan mereka, para sahabat, itu enggak akan sampai sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi, ma balagha mudda ahadihim aw nasifah, itu. Enggak akan sampai satu genggaman mereka ataupun sebagiannya gitu. Ya. Jadi ini hanyalah persangkaan yang mengada-ada. Persangkaan yang mengada-ada. Dan kalaupun yang mengatakan bahwa qalbul mu'min baitullah, ya kan, ini bukan hadis, tetapi kalau dari segi makna, ya, kalau dari segi makna bahwa di hati seorang mukmin itu rumah Allah, selalu mengingat Allah, ya kan, selalu berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang diperintahkan, ini dibolehkan. Iya, tetapi meyakini bahwa Allah itu di hati kita, ini keyakinan yang salah. Ya. Jadi mengenai keyakinan bahwa Allah ada di hati, ini belum saya jumpai maknanya bahwa zat Allah itu ada di hati kita, sehingga menggugurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan yang dilarang, ini tidak ada. Karena kan ada yang ngapain berjilbab, kan yang penting hati kita dekat dengan Allah. Jadi ini sama dengan dengan orang yang mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru bizaka. Itu. Setiap orang mengatakan bahwa aku berhubungan dengan si fulan, tapi fulan dia enggak tahu dengan kita. Iya. Jadi mungkin Ustaz Selamat atau Ustaz Fatur, ya kan, ada penonton yang bilang, Ustaz Fatur itu saya sering melihat gitu kan, tetapi karena tidak ada kontak sama sekali, tidak ada amal perbuatan yang menyambungkan dengan konsekuensi dari pengenalan itu, nggak ada kunjungan, nggak ada gitu kan, nggak ada nelpon, nggak ada dari mana Ustaz Selamat akan kenal? Jadi kita kenal dengan Allah, kita tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, yaitu kita harus melakukan konsekuensi dari pengetahuan tersebut. Iya. Itu melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan yang dilarang dan mengerjakan yang diperintahkan. Allah Ta'ala alam. Baik, Masya Allah ya. Aduh,
Waktu kita sudah habis ini ya. Sudah terasa ya, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Ya. tentunya menjadikan ilmu untuk kita semua dan akhirnya bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, dan mohon maaf mungkin ada pertanyaan yang belum sempat kita bacakan ya, ataupun kita jawab di kesempatan kali ini. Insya Allah pertanyaan akan kita simpan dan akan kita jawab di hari ini apa nih? Hari Jumat ya? Hari Kamis ya? Kamis depan ya insya Allah. Oke ya. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya, jazakallah khairan katsiran. Ya, dan sahabat keluarga muslim, sahabat tadi salah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata saya Fatur Rahman. Dan saya Selamat Arianto. Pamit undur diri dari hadapan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.